Lagi banyak banget yang nanyain ke gue pakai broker apa dan gimana cara milih broker yang oke untuk trading forex. Dan di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sistem perdagangan di forex dan apa aja fee yang harus kalian consider ketika memilih broker, dan apa aja kriteria-kriteria untuk menentukan broker mana yang harus kalian pilih supaya kalian nggak terjebak dalam tipu-tipu yang ada di dunia forex. Langsung aja mulai. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Di channel ini, gue berbagi tips bagaimana cara kalian bisa menghasilkan uang dari internet. Entah itu udah bikin konten, bikin bisnis online, ataupun trading di capital market. Semuanya gue bahasin secara gratis. Jadi buat kalian yang butuh informasi seperti ini, silahkan di subscribe aja karena gratis. Dan video kali ini gue mau ngebahas spesifik bagaimana sih cara kita untuk menentukan broker mana yang cocok untuk kita trading forex. Karena pertanyaan-pertanyaan ini lagi banyak banget masuk ke dalam DM gue. Dan mungkin gue jadiin konten aja satu supaya lebih gampang untuk kalian bisa paham sebenarnya memilih broker itu harus seperti apa sih. Yang pertama kita perlu ketahui bahwa sistem perdagangan di forex ini adalah sistem OTC, over the counter, di mana sistem perdagangannya itu kita nggak langsung ke dalam bursa formal, tapi melewati dealing desk. Jadi ada perantara di sana. Dan perantara ini yang kita sebut sebagai broker, di mana mereka bisa berperan sebagai market maker ataupun hanya sebagai dealing desk aja. Jadi kalau dealing desk itu mereka yang mengoper transaksi kita ke dalam bursa. Yang perlu kita pahami adalah hampir semua broker adalah market maker karena mereka menggunakan sistem OTC. Jadi kalau misalnya kalian bilang harganya setiap broker berbeda-beda, yes, bisa berbeda-beda. Karena layaknya seperti ini, kalian membeli kentang itu di pasar. Pasar ini kan adalah sebagai pialang ya, ada reseller bentuknya. Dan ada nih pedagang besar lagi yang menjual dalam skala besar, itu yang kita sebut sebagai mungkin big guys atau big banks yang menggerakkan harga di seluruh dunia. Ketika reseller yang di pasar ini membeli dari pedagang yang paling besar, itu kan ada harganya sendiri. Kemudian ketika reseller menjual ke kita, pasti ada margin yang mereka ambil dari kita, ya kan? Jadi konsepnya seperti itu. Kita retail berbelanja kepada reseller, reseller itu yang kita sebut sebagai broker, broker belanja lagi ke liquidity provider, dan liquidity provider belanja lagi ke dalam big banks. Jadi ada tahapannya yang sebenarnya panjang kalau misalnya kita bedah. Tapi itu jadi poin yang kita bahas di video yang lebih detail aja ya. Tapi konsepnya kalian harus paham bahwa kita tidak bertransaksi langsung ke bank, tapi melewati broker ya, atau yang gampang kita sebut sebagai reseller. Dengan kayak begitu, berarti kita bisa mengconsider ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan ketika kita membuka posisi saat trading forex. Nah, ada biaya-biaya yang kita sebut sebagai commission fee. Jadi setiap kalian membuka posisi, pasti kalian akan dikenakan commission fee. Commission fee ini berbeda-beda ya. Ada yang mungkin satu lot itu $50, ada yang satu lot $30, ada yang satu lot $10, tergantung dari masing-masing broker. Dan ini sifatnya berkelipatan ya. Jadi kalau misalnya kalian misal open posisi 0,1 lot dengan broker yang standar commission fee-nya adalah satu lot $50, berarti 0,1 lot itu commission fee sebesar $5. Dan $5 itu kira-kira sekitar 5 pip ya. Jadi paling nggak dengan mengetahui jumlah commission fee ini, kalian bisa mempertimbangkan di mana kalian harus melakukan take profit atau mengadjust stop loss kalian ketika BEP. Jadi jangan benar-benar pas, tapi diperhatikan commission fee-nya seperti apa. Itu commission fee. Lanjut, kita juga mengenal ada yang namanya swap fee. Swap fee ini adalah biaya yang di-charge ke kita atas perbedaan pertukaran interest rate dari pair yang kita transaksikan. Misalnya, kita mentransaksikan New Zealand dollar ke USD. Berarti kan dari equity yang kita punya itu kan US dollar, currency-nya tuh harus di-convert dulu ke New Zealand dollar. Dan di situ kan berarti ada interest rate ya. Jadi di situ yang kita sebut sebagai swap fee. Jadi perhatikan juga terhadap pair yang akan kalian perdagangkan, karena itu akan mempengaruhi apakah kalian akan kena swap fee atau enggak. Kalau misalnya kalian bertransaksi USD Japan Yen dollar, berarti kan itu kan kita menggunakan USD terhadap Japan Yen ya. Berarti swap fee-nya mungkin akan 0 karena kita menggunakan USD. Lalu ada juga yang kita sebut sebagai roll over rate, dimana kalau misalnya kalian yang suka membuka posisi kemudian dengan metode swing trade, jadi kalian nahan posisi kalian lebih dari 1 hari, maka akan dikenakan interest rate dalam bentuk roll off rates itu. Karena ketika kita trading forex kan kita menggunakan leverage atau kita sebut sebagai margin ya. Jadi ketika
open posisi kalian itu harus diinapin lebih dari sehari, maka akan ada interest yang akan dikenakan ke kalian. Sistem perhitungannya bisa kalian Google sendiri sebenarnya. Yang paling penting adalah kalian bisa memperhatikan biaya-biaya yang ada ini supaya ketika kalian melakukan take profit, jangan sampai kalian itu nggak sadar seolah-olah profit tapi ternyata tidak profit. Karena banyak banget nih, gue ngeliatin ada orang-orang yang mereka masih pemula, mereka tipikalnya adalah tipe yang asal biru close. $1 di close, $1 di close, tapi mereka lupa bahwa ada namanya commission fee. Jadi seakan-akan mereka tuh untung, tapi karena ada fee yang ada di belakang ini, jadi kepotong, sebenarnya mereka tuh rugi. Jadi setiap perdagangan pasti akan ada fee-nya, itu yang perlu kalian perhatikan. Kemudian ada juga yang namanya spread, yaitu perbedaan antara harga beli dan harga jual. Dan ini juga merupakan hal yang perlu kalian perhatikan, karena biasanya tuh setiap broker punya spread yang berbeda-beda ya. Dan logikanya semakin besar spreadnya, berarti kita sebagai pedagang akan dirugikan. Karena akan ada kemungkinan, misalnya kita pasang stop loss di angka 100, kemudian karena spreadnya mungkin lebar, jadi sebenarnya harganya itu masih di angka 99, tapi karena spreadnya lebar, jadi stop loss kita kena. Padahal harusnya nggak kena. Dan kalian juga harus memperhatikan spread yang ada di pair tersebut dan di broker tersebut. Kalau misalnya lebar, berarti akan lebih merugikan kita sebagai pedagang. Realitanya, ada loh banyak yang menawarkan spread kecil, commission kecil, zero swap fee. Ini berarti sebuah keuntungan dong buat kita. Wait, kalau menurut gua, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Karena semua fee yang terjadi itu adalah sumber revenue dari para broker. Kalau misalnya dia tidak nge-charge kita dengan fee tersebut, maka kita perlu mempertanyakan, sebenarnya dia dapat duitnya dari mana? Karena pada dasarnya, ini semua adalah bisnis dan kita harus berpikir juga sebagai pebisnis. Nggak mungkin para broker itu hanya memfasilitasi kita dengan berbagai macam fitur yang menyenangkan kita, tapi mereka nggak making money. Pasti mereka punya cara untuk making money di mana itu tidak kita perhatikan. Salah satunya apa? Bisa aja dengan mempermainkan harga, atau harganya itu berbeda jauh dengan apa yang ditawarkan di tempat lain. Itu yang perlu kalian skeptis ya. Jadi ketika banyak bonus, bukan berarti itu adalah sebuah benefit buat kita. Bisa jadi ada udang di balik batu yang kita nggak sadarin. Kalau gua lebih milih broker dengan fee yang harganya wajar. Kalau misalnya ada commission ya oke, kalau misalnya ada swap ya oke, ada roll off rate ya oke, dan spreadnya juga masih make sense gitu. Karena kalau misalnya ini too good to be true, something is definitely not true. Dan yang paling gue consider lagi ketika memilih broker adalah trading platformnya apa. Gue akan lebih milih broker dengan trading platform yang bukan punya mereka sendiri. Kenapa begitu? Karena kenyamanan dan security itu menurut gue penting ya. Kalau misalnya mereka menggunakan platform mereka sendiri, berarti kan semua kontrol ada di mereka. Satu, mereka adalah over the counter, kemudian mereka bisa manage trading platform mereka sendiri. Gue merasa kurang nyaman aja sih. Gue butuh trading platform yang cukup objektif. Misalnya MetaTrader gitu ya. Gue so far menggunakan broker-broker yang trading platformnya adalah MetaTrader. Karena di MetaTrader semua pergerakan dan record lognya tuh bisa dicatat. Jadi kalau misalnya ada hal yang suspicious, kita bisa melihat dan mengecek sebenarnya. Dan sebenarnya kalian juga bisa nanya, kalau misalnya ada hal yang janggal, mereka mau nggak buka data tik per tiknya. Jadi penting banget untuk kita lebih skeptis memilih broker. Jangan hanya dilihat dari benefit-benefit yang ditawarkan, karena pasti akan ada kompensasinya yang kita seringkali nggak sadar. Jadi segitu aja video gue kali ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Kira-kira kita bisa diskusi. Apa yang gue sampaikan ini bisa jadi salah, tapi gue juga pengen belajar dari pengalaman kalian. Kalau kalian punya pengalaman tertentu, silahkan tulis di kolom komen juga dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Sebagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh, karena kita bisa sama-sama belajar dan membuat industri trading ini jadi sesuatu yang punya nilai positif, nggak hanya yang jelek-jeleknya aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye-bye.